edukasi lingkungan hidup. Edukasi lingkungan hidup membawa manfaat yang tak ternilai bagi masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini menciptakan budaya peduli lingkungan yang turut melindungi alam dari berbagai kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia. Pendidikan lingkungan membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam upaya melindungi sumber daya alam. Dengan pengetahuan yang diperoleh melalui edukasi, individu mampu merencanakan tindakan yang berkelanjutan demi memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi masa depan. Melalui pemahaman yang diperoleh dari edukasi lingkungan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatannya secara keseluruhan. Pengetahuan tentang polusi udara, air, atau tanah memungkinkan individu mampu keputusan sehari-hari yang mendukung lingkungan yang bersih dan sehat untuk semua. Edukasi lingkungan juga memainkan peran vital dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem yang sehat. Dengan pemahaman yang akan penting menjaga keseimbangan alam, masyarakat akan lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas konservasi dan perlindungan terhadap flora dan fauna serta habitatnya. Pentingnya edukasi lingkungan hidup terletak pada penciptaan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan menyadarkan masyarakat akan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan, edukasi lingkungan membantu menciptakan kesadaran kolektif akan perlunya bertindak secara berkelanjutan demi melestarikan bumi sebagai rumah bagi semua makhluk. Berikut ini beberapa alasan mengapa edukasi lingkungan sangat penting bagi generasi muda. 1. Menumbuhkan kesadaran lingkungan. Generasi muda merupakan salah satu agen perubahan di masa depan, sehingga dengan memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya menjaga lingkungan, mereka dapat menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan. Edukasi lingkungan akan membantu mereka memahami dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan dan memberikan motivasi agar para individu dapat bertanggung jawab. 2. Membangun kepedulian memulai perubahan. Di sini edukasi tidak hanya tentang penyampaian pengetahuan, tetapi juga tentang mengubah perilaku atau tindakannya. Berikut beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh generasi muda. Pertama, melakukan konversi air seperti mengurangi penggunaan air, memperbaiki keran yang bocor, dan lain-lain. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Melalui program daur ulang di lingkungan sekitar, menyediakan tempat pembuangan sampah terpilah seperti organik, anorganik, dan B3. Melakukan Keempat, melakukan penghijauan seperti penanaman tumbuhan atau pohon di lahan yang kosong untuk meningkatkan ruang hijau dan membantu mengurangi polusi udara. Membersihkan lingkungan sekitar seperti hal gotong royong, membersihkan saluran air agar tidak tersumbat. Menggunakan produk ramah lingkungan di kalangan teman-teman dan keluarga, seperti membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja kain, dan lain-lain. 7. Manfaatkan dan mempromosikan dan menggunakan peralatan hemat energi. Penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, serta mengadakan car free day di lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada menyediakan keterampilan hidup. Edukasi lingkungan juga memberikan keterampilan yang sangat berharga bagi generasi muda, karena mereka dapat mengetahui lebih lanjut tentang keanekaragaman hayati, siklus air, polusi udara, dan topik-topik lain yang relevan. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang lebih sadar akan situasi global. Dengan begitu, generasi muda dilatih untuk mengevaluasi informasi, mempertimbangkan sudut pandang, dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan logika. Tentunya, keterampilan ini sangat penting dalam semua aspek kehidupan, mulai dari akademi hingga karir. Keempat, menyelamatkan masa depan. Generasi muda adalah investasi untuk masa depan. Mereka adalah penerus yang nantinya menjadi cita bakat pemimpin masa depan. Maka dari itu, pentingnya memberikan fondasi yang kuat dalam pemahaman tentang lingkungan sekitar. Dengan begitu, mereka belajar untuk beradaptasi dengan perubahan yang merupakan keterampilan penting dalam dunia yang harus berkembang. Masalah lingkungan seringkali kompleks dan memerlukan pendapatan kreatif dan kritis. Edukasi lingkungan memberikan keterampilan hidup yang komprehensif dan aplikatif bagi generasi muda dengan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep lingkungan. Karena tidak hanya membantu menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang berguna dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui edukasi ini, mereka mempersiapkan menjadi individu yang bertanggung jawab, adaptif, inovatif untuk mengatasi masalah lingkungan dan berdaya saing di masa depan. Strategi mengatasi tantangan edukasi lingkungan hidup. Untuk menghadapi tantangan edukasi lingkungan hidup, diperlukannya strategi yang efektif. Nah, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran melalui kampanye publik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kampanye yang informatif dan menarik dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya edukasi lingkungan hidup secara menyeluruh. Pengembangan program pendidikan yang menarik dan relevan juga menjadi strategi vital. Dengan menyajikan materi-materi edukasi lingkungan hidup yang aplikatif dan menarik,
akan membantu meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan. Edukasi yang menarik dapat mempercepat perubahan perilaku positif menuju lingkungan yang lebih berkelanjutan. Tidak hanya itu, menjalin kemitraan dengan organisasi lingkungan hidup dan pemerintah juga menjadi langkah penting. Kolaborasi yang solid antara berbagai pihak akan memperkuat upaya edukasi lingkungan hidup, memperluas jangkauan, meningkatkan efektif program-program edukasi yang dilaksanakan. Selain itu, mendorong penelitian dan inovasi dalam lingkungan edukasi lingkungan hidup menjadi strategi yang tidak kalah penting. Dukungan terhadap penelitian dan inovasi akan membantu menghasilkan solusi-solusi kreatif yang berkelanjutan dalam melestarikan lingkungan hidup. Penelitian ini yang mendalam dan inovatif akan menjadi landasan bagi edukasi lingkungan hidup yang berkeseimbangan. Terakhir, mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan lewat program insentif dan pengakuan akan membantu menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Hadiah atau pengakuan bagi individu atau komunitas yang telah kontribusi positif terhadap lingkungan dapat menjadi motivasi besar untuk masyarakat umum dan mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Peran individu apa dalam edukasi lingkungan hidup yang kita bisa tanamkan dengan diri kita sendiri? Yaitu pertama, mendidik diri sendiri tentang masalah lingkungan. Pentingnya edukasi lingkungan hidup menekan pentingnya induktif individu untuk terus belajar dan memahami isu-isu lingkungan. Dengan menggali pengetahuan lebih dalam, individu dapat meningkatkan kesadaran akan dampak tindakan sehari-hari di lingkungan. Kedua, mengubah perilaku dan gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Individu memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan gaya hidup menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan, mulai dari kebiasaan sehari-hari seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai hingga berhemat energi. Ketiga, berpartisipasi dalam program kesadaran dan proyek konservasi. Melalui partisipasi dengan program kesadaran dan proyek konservasi, individu dapat secara langsung menyumbangkan waktu dan energi untuk melestarikan lingkungan hidup, seperti tanam pohon, kampanye, pengurangan sampah, dan kegiatan pembersihan lingkungan. Keempat, mempromosikan praktik berkelanjutan di komunitas dan tempat kerja. Individu juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mempromosikan praktik berkelanjutan di komunitas tempat kerja. Mengajak orang lain untuk memilah sampah, menggunakan energi terbarukan atau mendukung produk ramah lingkungan adalah langkah konkret dalam edukasi lingkungan hidup. Kelima, mendukung organisasi lingkungan hidup dan upaya advokasi. Selain itu, individu juga bisa menjalankan peran dalam mendukung organisasi lingkungan hidup dan supaya advokasi dengan bergabung atau memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang berjuang untuk lingkungan. Individu turut berperan dalam mendorong perubahan kebijakan dan pelindungan lingkungan secara lebih luas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.